Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prayoga Hidayat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan logaritma. Materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu persamaan logaritma. Secara umum, pertidaksamaan logaritma kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu tergantung bilangan pokoknya. Yang pertama untuk bilangan pokok A lebih dari 1, yang kedua untuk bilangan pokok A pecahan antara 0 dan 1. Ilustrasinya begini, misalkan kita punya dua nilai logaritma Y1 dan Y2, Y1 2 log 64 dan Y2 2 log 16. Kita tahu nilai Y1 ini sama dengan 6. Kemudian Y2 2 log 16 itu nilainya sama dengan 4. Nah, dari sini kan jelas bahwa 2 log 64 itu lebih besar dari 2 log 16. Kita tulis seperti ini. Kemudian kalau kita lihat numerusnya, ini kan 64 lebih dari 16. Nilai numerusnya ini sebanding dengan nilai logaritmanya. Yang kiri lebih besar dari yang sebelah kanan. Itu tadi untuk bilangan pokoknya yang lebih dari 1. Sekarang untuk bilangan pokok yang pecahan, misalkan Y1 setengah log 64, Y2 setengah log 16. Ini berarti Y1 nilainya sama dengan negatif 6, Y2 nilainya sama dengan negatif 4. Kalau kita bandingkan nilainya, setengah log 64 itu kurang dari setengah log 16. Kemudian kalau kita lihat dari numerusnya, kebalikannya, 64 itu lebih dari 16. Nah, dari ilustrasi tersebut, kalau kita perhatikan tandanya juga, untuk bilangan pokok lebih dari 1 itu kan tandanya tetap, untuk bilangan pokok pecahan tandanya dibalik. Jadi bentuk umumnya nanti seperti ini. Untuk bilangan pokok A lebih dari 1, jika A log fx lebih dari A log gx, di sini bilangan pokoknya sama-sama A log ya, maka nanti fx atau nilai fx-nya lebih dari nilai gx. Jadi sebanding atau tandanya tetap lebih dari, tetap lebih dari, nanti kurang dari, tetap kurang dari. Untuk bilangan pokok pecahan murni, jika A log fx lebih dari A log gx, di sini juga sama-sama A log, nanti tandanya dibalik, fx kurang dari gx. Jadi yang diperhatikan ini, untuk bilangan pokok lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Untuk bilangan pokok pecahan murni, tanda pertidaksamaannya berubah atau dibalik. Ini lebih dari, tetap lebih dari. Nanti kalau kurang dari ya tetap kurang dari. Kalau di sini dibalik, lebih dari jadi kurang dari jadi lebih dari. Nanti sambil juga diperhatikan syarat logaritmanya, yaitu ada dua syarat. Yang pertama, basis dan numerus harus positif. Yang kedua, basis tidak boleh bernilai 1. Untuk lebih jelasnya, kita menuju ke contoh soal. Yang pertama, tentukan interval himpunan penyelesaian dari 2 log x kuadrat min 7x kurang dari sama dengan 2 log 18. Ini untuk contoh soal yang bilangan pokoknya lebih dari 1 dulu. Di sini ada 2 log. Untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan logaritma, ada 3 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, kita selesaikan dulu syarat logaritmanya. Yang kedua, pertidaksamaan logaritmanya. Yang ketiga, irisan dari langkah pertama dan langkah kedua. Yang pertama dari syarat logaritmanya. Ingat syarat logaritma, basis dan numerus harus positif. Ini basisnya sudah positif. Yang bagian kanan numerusnya ada positif. Nah, ini masih ada x-nya. Jadi kita tentukan nilai x supaya ini bernilai positif. X kuadrat min 7x harus positif, jadi harus lebih dari 0.
kita selesaikan dengan langkah pertidaksamaan bentuk kuadrat. Yaitu pertama, kita faktorkan atau kita ubah ke bentuk faktor. X kuadrat min 7x kalau kita ubah ke bentuk faktor menjadi x dikali x min 7 lebih dari 0. Kemudian pembuat nolnya ini x sama dengan 0, yang di sini x sama dengan 7. Dari dua pembuat 0 itu kita masukkan ke garis bilangan. Yang sebelah kiri 0, yang sebelah kanan 7. Kemudian dari masing-masing daerah, ini kita cari tanda plus min plusnya. Misalkan yang sebelah kanan 7 ini, ada angka 8, 9, 10, dan seterusnya. Misalkan kita ambil angka 9, X sama dengan 9, kita masukkan ke sini, 9 dikali 9 dikurangi 7. Berarti kan hasilnya 9 dikali 2, 18. 18 itu positif, jadi di sini hasilnya positif. Daerah yang lain tinggal selang-seling, berarti di sini negatif, di sini positif. Yang diminta, yang hasilnya lebih dari 0, berarti yang positif. Ada dua daerah, yaitu yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu dari syarat logaritmanya tadi. Kemudian dari pertidaksamaan logaritmanya, kita selesaikan 2 log kurang dari sama dengan 2 log. Ingat yang tadi, kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, nanti kita ambil numerusnya dan tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi di sini tetap kurang dari sama dengan. 18 pindah ke kiri, jadi seperti ini. Kita selesaikan juga dengan langkah pertidaksamaan bentuk kuadrat. Ini kita faktorkan, jadi x min 9 dikali x plus 2. Pembuat nolnya, yang di sebelah kiri ini x sama dengan 9, yang ini x sama dengan min 2. Kita masukkan ke garis bilangan. Yang sebelah kiri, min 2, yang sebelah kanan 9. Oh ya, ini bulatannya saya bedakan. Ini bulatannya buntet karena ada sama dengan. Jadi nanti 9 sama min 2 boleh ikut menjadi HP-nya. Kalau di sini bolong karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Jadi 7 sama 0 nggak boleh ikut jadi HP. Oke, selanjutnya kita tentukan tanda positif negatifnya. Misalkan di sini kita ambil angka 11. 11 dikurangi 9 hasilnya 2. 11 tambah 2 hasilnya 13. Kalau kita kalikan hasilnya nanti positif. Jadi di sini hasilnya positif. Selang-seling, yang di sini negatif, yang di sini positif. Yang diminta yang kurang dari sama dengan 0, berarti yang hasilnya negatif. Daerahnya di bagian tengah. Itu tadi dari langkah pertidaksamaan logaritmanya. Kemudian kita iriskan dari langkah 1 dan langkah 2 ini. Dari hasilnya ini, angka-angka di garis bilangan kita jadikan satu garis bilangan. Kalau kita masukkan ke sini nanti yang paling kiri min 2, kemudian 0, kemudian 7, kemudian 9. Jangan lupa buntet bolongnya juga diperhatikan. Yuk, yang ini dulu. Ini 0 ke kiri, 7 ke kanan. Kita arsir 0 ke kiri, 7 ke kanan. Yang kedua, ini dari min 2 sampai 9. Dari min 2 sampai 9 kita arsir. Nah, kalau kita lihat di sini yang kena dua-duanya ada dua daerah, yaitu yang di sini dan yang satunya di sini. Jadi ada dua himpunan penyelesaian. Yang pertama, min 2 sampai 0. Yang kedua, 7 sampai 9. Kita tulis HP-nya seperti ini. Ini ada tanda sama dengan yang sebelah kiri, karena ini buntet tadi. Yang 0 nggak ada sama dengan, karena ini bolong. Yang satunya juga sama. Ini nggak ada sama dengan. Yang sebelah kanan ada tanda sama dengannya. Ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma, yang contoh soal nomor 1. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Perintahnya masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari setengah log x kuadrat min 2x kurang dari sama dengan setengah log x plus 10. Sekarang gantian bilangan pokoknya yang pecahan. Di sini ada setengah log dan setengah log.
Langkahnya sama kayak tadi, ada 3 langkah. Yuk, pertama dari syarat logaritmanya. Ini bilangan pokoknya udah positif. Nah, di sini numerusnya ada 2 numerus yang masih ada nilai X-nya. Jadi nanti ini kita cek, ini juga kita cek. Ada 2 syarat yang harus kita kerjakan. Syarat pertama dulu. X kuadrat min 2X harus lebih dari 0. Langkah pertidaksamaan, pertama kita faktorkan. Ini faktornya menjadi X dikali X min 2. Kemudian pembuat nolnya, ini X sama dengan 0, ini X sama dengan 2. Kita masukkan ke garis bilangan, yang kiri 0, yang kanan 2. Bolong bulatannya. Kemudian kita tentukan tanda plus minnya. Kita ambil misalkan angka 4, berarti daerah di sebelah kanan ini. X sama dengan 4, kalau kita masukkan ke sini, 4 dikali 4 min 2. Hasilnya nanti positif. Jadi daerah sini hasilnya positif, selang-seling yang tengah negatif, yang sebelah kiri positif. Yang diminta yang lebih dari 0, berarti yang positif. Ada 2 daerah, kiri atau kanan. Kemudian syarat kedua, X plus 10 juga harus lebih dari 0. Ini langsung kita pindah aja, jadi X lebih dari min 10. Jadi ada 2 syarat logaritmanya. Kemudian pertidaksamaan kita selesaikan. Setengah log kurang dari sama dengan setengah log. Ingat tadi ya, kalau bilangan pokoknya pecahan, kita ambil numerusnya, tapi tanda pertidaksamaannya dibalik. Kurang dari menjadi lebih dari. Pindah ke ruas kiri semua, jadinya X kuadrat min 3X min 10. Kemudian kita faktorkan. Faktornya X min 5 dikali X plus 2, lebih dari sama dengan 0. Pembuat nolnya ini X sama dengan 5. Yang di sini X sama dengan min 2. Kita masukkan garis bilangan. Yang sebelah kiri min 2, sebelah kanan 5. Ini buntet bulatannya, karena ada tanda sama dengan. Kita tentukan tandanya. Di sebelah kanan 5, misalkan kita ambil 7. 7 dikurangi 5 dikali 7 tambah 2. Hasilnya nanti positif. Jadi di sini positif. Sini negatif, sebelah kiri positif. Selang-seling. Yang diminta yang positif. Ada 2 daerah. Langkah terakhir kita cari irisannya. Jadi dari 1, 2, 3 ini nanti kita iriskan. Kita masukkan semua angka ini ke garis bilangan. 0, 2, min 10, min 2, 5. Yang paling kiri nanti min 10, kemudian min 2, 0, 2, 5. Jangan lupa buntet atau bolongnya diperhatikan. Yang pertama dulu, ini daerah pertama, 0 ke kiri, 2 ke kanan. 0 ke kiri, 2 ke kanan. Yang kedua, lebih dari min 10. Jadi min 10 ke kanan. Kemudian ini min 2 ke kiri, 5 ke kanan. Min 2 ke kiri, 5 ke kanan. Nah, yang kearsir ketiga-tiganya itu daerah yang di sini, satunya yang di sebelah sini. Jadi ada 2 daerah. Kita tulis HP-nya seperti ini. X lebih dari min 10, X kurang dari sama dengan min 2. Di sini min 10 nggak pakai sama dengan karena ini bolong. Kemudian min 2 ini ada sama dengannya karena ini buntet. Yang satunya X lebih dari sama dengan 5. 5-nya ikut atau ada sama dengannya. Oke, demikian penjelasan tentang pertidaksamaan logaritma. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.